مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله القائل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kau mati kecuali kalian mati dalam beragama Islam, mati beriman, mati dalam takwa Allah, mati dalam ibadah, mati husnul khatimah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan setiap diri hendaknya mempersiapkan bekal untuk pulang esok menuju negeri akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, kata Nabi, 4 pertanyaan Allah kepada setiap hambanya nanti di saat kita dikumpulkan di alam mahsyar, di akhirat nanti. Kata Nabi, ada 4 pertanyaan Allah kepada setiap hambanya. Pertama, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang umur. Yang kedua, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang masa muda. Yang ketiga, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang harta. Yang keempat, kata Nabi, Allah akan menanyakan tentang ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an ilmihi madza amila bih. Kata Nabi, tidak bisa bergerak 2 telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti
hatta yusala, sehingga akan ditanya terlebih dahulu, menggunakan fi'lu mudhari yus'ala bina majhul, akan ditanya 4 persoalan, 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, an umri fima afnau, tentang umur yang diberikan oleh Allah selama hidup di dunia digunakan untuk apa. Wa an syababi fima ablahu, yang kedua kata Nabi tentang masa mudamu, apa saja yang dilakukan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, yang ketiga kata Nabi akan ditanya tentang harta, dari mana didapat harta, dikemanakan harta ini. Wa an ilmihi madza amila bih, kata Nabi pertanyaan yang keempat tentang ilmu yang diberikan oleh Allah, diamalkan apa tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Dari 4 pertanyaan Allah terhadap hambanya ini, kata Nabi, pada kesempatan khutbah yang singkat pada hari ini, khatib akan mengangkat satu saja tentang umur yang diberikan oleh Allah selama hidup digunakan untuk apa. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa kehidupan di dunia ini sementara, temporer, cepat atau lambat, pasti akan kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kalaukah kita selama di dunia ini tidak sujud kepada Allah, tidak ibadah kepada Allah, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, alangkah ruginya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata dalam salah satu kitab Nasaihul Ibad, beliau berkata, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orang yang meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, pulang ke negeri akhirat, bila zadin, tidak membawa perbekalan. Yang dimaksud oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zad perbekalan inilah amal saleh. Faka'annama raqibal bahra bila safinatin, diumpamakan orang itu akan mengarungi samudra yang luas tetapi tidak menggunakan kapal yang besar. Dia berani berenang akan tenggelam masuk ke dasar laut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, mari di dalam hidup dan kehidupan kita, hidup kita bukan untuk sekedar mati, tetapi hidup kita untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Tujuan kita adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa surga itu disiapkan oleh Allah? Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga dipersiapkan, disediakan hanya bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beribadah. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hidup kita memegang satu agama yang diridhoi oleh Allah. Inna ad-dina 'indallahil Islam, agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang memeluk agama selain Islam, segala amalnya tidak diterima oleh Allah, dan ia di akhiratnya nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang akan merugi. Kita harus ridha ikhlas Allah menjadi Tuhan kita. Kita harus ridha ikhlas Islam menjadi agama kita. Kita harus ridha dan ikhlas Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul kita. Kata Nabi, man radhiya billahi rabban
wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wajabat lahul jannah. Siapa orang yang rida ikhlas, Allah menjadi Tuhannya. Siapa orang yang rida ikhlas, Islam menjadi agamanya. Siapa orang yang rida ikhlas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasulnya, kata Nabi, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk berjuang, untuk jihad fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Dan jihad fi sabilillah ini satu amalan yang paling disukai, disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Setelah itu apa lagi ya Rasul? Birrul walidain, bakti seorang anak terhadap kedua orang tua. Setelah itu apa lagi ya Rasul? Al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Hidup adalah perjuangan. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati membela agama Allah. Allah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian semua. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah, dengan bimbingan para ulama, para guru-guru kita bisa sujud, kita bisa berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, dengan khutbah yang singkat menjadi renungan kita semua. Mari kita gunakan umur kita selama hidup di dunia ini, jangan kita sia-siakan umur kita. Tidak lain adalah diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud, untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup untuk ibadah. Sampai kapan kita ibadah? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, sampai kematian datang kepada kita. Maka berhentilah perjuangan kita, karena kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Selama kita hidup di dunia, wajib kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah perjuangan. Sampai kapan kita berjuang? Sampai mati. Dan usahakan dalam hidup kita mati dalam perjuangan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, hidayah, taufik kepada kita semua, diberikan kekuatan untuk selalu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.